Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pertemuan hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita Akidah Akhlak kelas 4, yang mana kita sekarang masih pada pembahasan akhlak. Bab yang ketujuh, adab dan akhlak ketika tidur. Bab 7, adab dan akhlak ketika tidur. Silakan kalian bisa buka bukunya, buku akhlak ya, halaman 38 sampai nanti halaman 41. Nah, sebelum kita masuk pada pembahasan bab 7, adab dan akhlak ketika tidur, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bab adab dan akhlak ketika sedekah, mana kita telah membahas adab-adab dalam bersedekah, kemudian manfaat dari sedekah dan lain-lain. Nah, pada pembahasan kali ini di bab 7 kita akan bahas adab dan akhlak ketika tidur. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bab adab saat hendak tidur, kita semua tahu bahwasanya tidur ini merupakan salah satu aktivitas manusia, yang mana tidur ini juga memberikan banyak manfaat ya. Jadi tidur ini bisa memberikan manfaat. Di antaranya apa? Yang pertama, dengan tidur badan kita akan beristirahat dan menenangkan seluruh anggota badan kita yang sudah letih dan capek selama seharian melakukan kegiatan ya. Sehingga ketika saat bangun, badan menjadi segar dan sehat kembali dan siap untuk kembali melakukan aktivitas. Itu manfaat tidur yang pertama, bisa membuat anggota badan kita beristirahat. Kemudian yang kedua, apabila tidur tersebut dikerjakan dengan ikhlas dan mengikuti adab-adab Rasulullah SAW, maka tidur itu menjadi sebuah ibadah yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seseorang dia tidur untuk apa? Diniatkan, aku ingin tidur malam ini supaya besok pagi aku bisa sholat subuh di masjid, biar aku besok pagi bisa belajar dengan baik. Nah, kalau niatnya itu untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan dinilai sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sekarang kita akan bahas adab-adab saat hendak tidur. Silakan buka bukunya halaman yang ke-39. Yang pertama, adab saat hendak tidur, berwudu sebelum tidur. Ya, hendaknya kita berwudu dulu sebelum tidur. Karena Rasulullah SAW bersabda di halaman 39, kalian lihat hadis riwayat Bukhari Muslim, "Idza ataita madja'aka fatawadda wudu'a lis-shalah." Rawahul Bukhari wa Muslim. Apabila kalian hendak tidur, maka berwudulah seperti ketika berwudu akan salat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Jadi kata Nabi SAW, apabila kita ingin tidur ya, ingin naik ke ranjang kita, ingin tiduran berbaring di kasur kita, hendaknya kita wudu sebelum kita tidur sebagaimana kita wudu sebelum sholat ya. Kemudian yang kedua, tempat tidur harus bersih ya. Ini sebelum tidur tempat tidur harus bersih. Jangan sampai ada kotoran-kotoran, ada debu-debu, ada pasir-pasir di kasurnya. Sebelum tidur dikebut dulu kasurnya, dibersihkan dulu pakai sapu lidi atau pakai sarung ya, biar debu-debunya semua berjatuhan dari dari kasur kita. Dan disunahkan oleh Nabi SAW untuk bantal kita juga sama dibersihkan dulu, karena itu sunnah Nabi SAW sebelum tidur. Bantal dibersihkan, tempat tidur juga dibersihkan ya. Hendaknya tempat tidur kita harus bersih dulu biar nggak gatal-gatal, biar nyaman kita tidurnya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, membaca doa dan zikir sebelum tidur. Nanti kita akan bahas lebih jelas ya. Yang keempat, adab ketika bermimpi. Nanti kita juga membahasnya lebih panjang. Dan yang terakhir, tidak boleh tidur dalam posisi tengkurap. Kita akan membahas poin ketiga sampai kelima dengan rinci nanti di slide-slide selanjutnya. Nah, kita masuk pada adab yang pertama, diantaranya berwudu sebelum tidur. Tadi kita sudah menjelaskan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan apabila kita ingin tidur, hendaknya melaksanakan wudu seperti wudu ketika mau sholat.
Yang kedua, tempat tidur harus bersih. Tadi juga saya jelaskan, tempat tidur kita harus bersih dan disunahkan kita untuk membersihkan bantal kita sebelum tidur ya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita masuk pada pembahasan yang nomor 3 tadi ya, adab saat tidak tidur yang agak panjang. Nomor 3, membaca doa dan zikir sebelum tidur. Nah, bacaan doa dan zikir sebelum tidur yang pertama ya, bisa dilihat tata caranya. Yang pertama, mengumpulkan kedua telapak tangannya, kemudian meniupnya dan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas selalu diusapkan ke seluruh tubuh yang terjangkau. Jadi pertama kali kita baca dulu Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kalau udah selesai, kita tiupkan ke kedua telapak tangan kita dan kita usapkan ke seluruh tubuh kita ya yang terjangkau. Itu bacaan yang pertama. Yang kedua, membaca ayat kursi ya, surat Al-Baqarah ayat 285 ya. Yang mana Allah berfirman bukan 285 di sini 255 ya. Ada salah ketik, yaitu membaca ayat kursi itu surat Al-Baqarah ayat 255 bukan 285 sekali lagi ya. Yang mana ayatnya panjang, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhir. Kemudian yang ketiga, membaca dua ayat terakhir surat Al-Baqarah ya, yang amanah Rasul sampai habis 285 sampai 286. Kemudian yang keempat, membaca doa tidur ya. Kalian harus hafal doa tidur itu apa? Bismikallahumma amutu wa ahya, rawahul Bukhari wa Muslim ya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan hidup, hadis riwayat Bukhari dan Muslim ya. Ini merupakan doa tidur. Kalian harus hafal nih. Jadi sebelum tidur baca dulu doa ini. Jangan ketika di kelas atau lagi pelajaran malah baca doa tidur ya. Jadinya belajar malah tidur ya. Jadi kalau sebelum tidur kita baca doa ini, Bismikallahumma amutu wa ahya. Dan yang terakhir, membaca tasbih, tahmid dan takbir sebanyak 33 kali. Nah, itu adalah adab saat tidak tidur yang ketiga. Kemudian kita akan membahas adab yang keempat, nomor 4, adab ketika bermimpi ya. Jadi kita dalam mimpi itu ada adab-adabnya juga. Bagaimana kita menyikapi mimpi kita ketika dalam tidur. Nah, sebelum kita masuk pada adab saat bermimpi, kita harus mengetahui bahwasanya mimpi saat tidur itu ada dua jenis. Yaitu yang pertama mimpi baik dan yang kedua mimpi buruk. Nah, mimpi baik ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mimpi yang buruk datangnya dari syaitan. Nah, jadi mimpi itu ada dua, mimpi baik dan mimpi buruk. Kalau mimpi baik datang dari Allah, sementara mimpi buruk datangnya dari siapa? Dari syaitan. Nah, apabila bermimpi yang baik, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dan tidak bercerita kecuali kepada orang yang kita sukai. Jadi kalau kita mimpi baik, mimpinya indah ya, maka kita diusahakan apa? Untuk memuji Allah, alhamdulillah, dan tidak bercerita kecuali kepada orang yang kita sukai. Jadi kan dalam firman Allah berfirman apa? Fa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Maka dengan nikmat Rabbmu maka ceritakanlah. Jadi kalau kita punya nikmat yang baik, kita harus ceritakan kepada orang-orang. Akan tapi orang-orang yang mana? Orang-orang yang kita sukai. Jangan kita ceritakan kebaikan nikmat kita kepada orang yang gak suka sama kita. Nanti jadinya malah hasad, jadi dengki. Bisa saja nanti malah kebaikan yang ada pada kita hilang. Karena apa? Karena mata-mata orang yang hasad, orang yang dengki dengan nikmat kita. Makanya apabila kita dapat hal yang baik atau kita punya mimpi yang indah, mimpi yang baik, kita disunahkan untuk apa? Bercerita kepada orang yang kita sukai, kita percaya, dan kita tahu bahwasanya dia itu cinta dan sayang kepada kita. Jadi kalau ketika dia mendengarnya, dia mau ikut senang, bukan malah hasad. Dan yang kedua, apabila bermimpi buruk, maka berlindunglah kepada Allah dari gangguan syaitan dan merubah posisi tidur ya. Jadi kalau mimpi buruk, maka silakan berlindung kepada Allah ya, a'udzubillah minasyaitonirrajim, dan merubah posisi tidur. Jadi tadinya yang misalnya tidurnya ngadep kanan, ubah jadi ngadep kiri ya. Nah, itu adalah adab-adab ketika bermimpi. Nah, kita masuk pada pembahasan nomor 4 ya. Selanjutnya,
atau pembahasan nomor 5 adab saat hendak tidur. Yang kelima adalah tidak boleh tidur dalam posisi tengkurap, ya. Nggak boleh nih tidur dalam posisi tengkurap. Karena ada dalilnya, ada larangan dari Nabi SAW. Kenapa? Karena kata Nabi SAW adalah innaha dhij'atu ahlin nar. Itu adalah tidurannya orang penghuni neraka. Nah, jadi kita nggak boleh tidur dalam posisi tengkurap. Ya, tengkurap itu kita tidur di atas dada kita. Ya, itu namanya tengkurap. Ya, kita tidur di atas dada kita. Nah, nggak boleh itu tidur dalam posisi tengkurap atau kita tiduran dalam posisi terus, jangan, nggak boleh. Karena kata Nabi SAW adalah innaha dhij'atu ahlin nar. Itu merupakan tidurnya orang penghuni neraka. Dan dalam sabda lain Nabi SAW bersabda innaha dhij'atun la yuhibbuhallah. Ya, itu adalah tiduran atau tidur yang Allah Subhanahu wa taala tidak menyukainya. Jadi nggak boleh kita tidur dalam posisi tengkurap. Nah, kita akan membahas pembahasan yang selanjutnya. Silakan lihat buka bukunya halaman 40. Adab-adab ketika bangun tidur. Jadi tadi kita sudah membahas tentang adab-adab hendak tidur. Sekarang adab-adab ketika bangun tidur. Apa saja adab-adabnya? Yang pertama, membaca doa ketika bangun tidur, ya. Doanya apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Wajib hafal semuanya, ya. Segala puji, ya, kesempurnaan hanya milik Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikannya dan hanya kepadanya kami kembali, ya. Jadi dalam doa ini apa kata Nabi SAW, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala hanyalah segala pujian dan kesempurnaan milik Allah karena Allah telah menghidupkan kami setelah mematikannya. Jadi kalau kita tidur itu kita seakan-akan mati, ya. Nanti didudukkan lagi oleh Allah Subhanahu ketika bangun. Ya, makanya kita diusahakan baca doa ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian yang kedua, mengusap bekas kantuk yang ada di wajah, ya. Jadi diusap tuh kan, kalau habis tidur kan kadang anak-anak masih ada yang tertinggal, ya. Ada ilernya, ya. Diusap, dibersihkan dengan baik. Jangan dibiarin, ya. Dibiarin sampai datang ke masjid misalnya kalau sholat subuh, ya. Ada beleknya juga tuh di mata, ya, dibersihkan. Nah, jangan sampai orang-orang lihat kita masih ada beleknya atau masih ada ilernya, ya. Dibersihkan dulu, cuci muka, kalau bisa wudu. Nah, kemudian yang ketiga, mencuci kedua tangan sebelum memasukkan tangan ke air, ya. Kenapa alasannya? Apa? Karena kita tidak tahu di mana tangan kita tertidur pulas. Ya, Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk apa? Cuci tangan dulu sebelum kita masukkan tangan kita ke dalam air. Maksudnya sebelum kita masukin tangan kita ke ember untuk ambil gayung, untuk misalnya keperluan namanya mandi atau cebok dan lain-lain, ya. Kenapa kata Nabi SAW? Fa innahu la yadri aina batat yaduh. Karena sungguhnya dia tidak tahu di mana tangannya itu bermalam, ya. Dan Rasulullah SAW akhirnya menyuruh orang yang bangun tidur untuk mencuci tangan sebelum memasukkan tangannya ke dalam air. Kemudian selanjutnya yang keempat, ya, memasukkan air ke dalam hidung, ya. Hal ini bertujuan untuk mengusir setan yang bermain di dalam hidung, ya. Kemudian lanjutkan dengan berwudu, ya. Jadi dimasukkan air ke hidung, nanti dikeluarin lagi, jangan dimasukkan gak ditelan, jangan, sakit kalau masukkan air dalam hidung tuh. Dimasukin ke air ke hidung, dikeluarin lagi, ya. Tujuannya apa? Untuk mengusir setan yang bermain di dalam hidung, ya. Kemudian selanjutnya disunahkan untuk menggosok gigi agar agar mulut kita nggak bau, ya. Jadi disunahkan untuk menggosok gigi. Kalau bangun tidur, gosok gigi. Jangan nggak digosok giginya, apalagi kalau ikhwan datang ke masjid sholat subuh, ya. Habis bangun tidur gosok gigi dulu. Jangan nanti datang ke masjid nggak gosok gigi. Ketika sujud atau ketika lagi ruku, lagi sholat, nguap atau kebuka sedikit mulutnya, baunya minta ampun, ya. Ya. Ini akan disenahkan untuk menggosok gigi agar mulut tidak bau, ya. Apalagi kalau kita lagi sholat atau baca Al-Quran, baru bangun tidur nggak gosok gigi, itu kan malaikat itu mendekatkan mulutnya kepada mulut kita kalau kita lagi baca Al-Quran, ya. Masa malaikat mau dengerin bacaan kita dengan mulut kita yang bau, ya.
Itu kita kurang adab pada malaikat. Nah, itu diantara adab-adab ketika bangun tidur ya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini ya, silahkan lihat di halaman 41 ya. Jadi saat kita tidur, syaitan itu mengikat bagian tengkuk. Tengkuk itu belakang leher tuh ya, di atas punggung ya. Jadi ketika tidur, syaitan itu mengikat bagian tengkuk kita dengan ikatan. Nah, ikatan tersebut tujuannya apa? Agar kita tetap tidur. Nah, makanya tuh kalau yang sudah ada azan subuh atau azan lain ya, masih pada tidur, belum bangun, nggak denger azan, itu dia diikat sama setan tuh. Kuping ada dikencingin sama setan tuh, nggak bisa dengar azan lagi ya. Nah, jadi ikatan tersebut tujuannya apa? Agar kita tetap tidur. Nah, oleh karena itu, apabila kita sering bangun kesiangan, maka syaitan telah berhasil mengikat kita. Tuh, dengerin ya anak-anak soleh dan soleha. Jadi kalau kita sering kesiangan nih, telat sholat, telat bangun, nah maka itu syaitan telah berhasil mengikat kita. Akan tetapi, apabila kita bisa melepaskan ikatan itu ya, kita bisa melepaskan ikatan itu. Dengan apa caranya? Yang pertama, saat bangun tidur, kemudian kita membaca doa tidur ya, doa bangun tidur, maka ikatan pertama telah dilepaskan. Ya, jadi kan tadi setan dah ngikat ikatan yang keras, ikatan yang kencang ya di tubuh kita gitu. Nah, ketika kita bangun tidur dan kita membaca doa tidur, maka terbukalah satu ikatan. Nah, kemudian yang kedua, kemudian apabila setelah bangun tidur kita baca doa, kita berwudu, nah maka terbukalah ikatan yang kedua. Nah, apabila kita melakukan sholat 2 rakaat setelah kita berwudu, maka ikatan yang ketiga terlepaskan ya. Apabila ketiga ikatan telah lepas, maka kita akan bangun pagi dalam keadaan semangat untuk beraktivitas. Sebaliknya, apabila ketiga ikatan tidak terlepas, maka saat pagi hari kita akan bangun dalam keadaan malas atau tidak semangat. Ini perlu diperhatikan ya. Adab-adab ketika bangun, ketika hendak tidur, ataupun adab-adab ketika bangun tidur. Apalagi ini ya, pembahasan terakhir ini sangat penting sekali. Bahwasanya kita ketika tidur, syaitan itu mengikat kita. Yang mana ikatan tersebut akan terlepas pertama kali apabila kita bangun dan mengucapkan doa bangun tidur. Setelah itu ikatan kedua akan terlepas lagi ketika kita apa? Ke kamar mandi untuk berwudu. Dan ikatan yang ketiga akan terlepas apabila setelah wudu kita melaksanakan sholat. Nah, kalau nggak terlepas tuh 3 ikatan tersebut, nantinya ketika bangun ketika kita menjalani aktivitas harian kita, maka kita akan malas dan gak semangat. Sebaliknya, kalau ketiga ikatan tersebut sudah terlepas, maka insya Allah kita akan menjalani hari kita dengan semangat dan riang gembira insya Allah ya. Nah, mungkin sampai sini saja dulu materi tentang bab yang ketujuh, adab dan akhlak ketika tidur. Silakan kalian bisa simak video ini dengan baik ya. Kalau ada yang belum dipahami, bisa kalian ulang-ulangi videonya atau bisa kalian tanyakan kepada saya di kolom komentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.